Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Christine Natalia Silain dengan NPM 24071100015. Di mana di sini saya akan melakukan presentasi pertemuan 9 yang mana mata kuliahnya ini mengenai tentang kewenangan peradilan dalam hukum acara perdata. Di sini saya akan mengulas atau membahas tentang topik yang sangat krusial dan mendasar dalam praktik beracara di Indonesia yang seperti yang saya bilang sebelumnya, kewenangan pengadilan dalam hukum acara perdata. Dalam materi ini, kalau sebelum kita masuk ke ranah praktis yang lebih praktis, mari kita samakan persepsi mengenai istilah kekuasaan, kompetensi, dan kewenangan. Dalam konteks hukum acara, konteks hukum acara, ketiga istilah ini sering digunakan bergantian dan merujuk pada hal yang sama, yaitu batas-batas kemampuan suatu lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara perdata. Kenapa pemahaman ini sangat krusial? Karena bagi kita yang akan menjadi praktisi hukum, kesalahan dalam menentukan pengadilan yang berwenang merupakan kesalahan fatal yang dapat menyebabkan gugatan kita dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima atau dikenal sebagai NO, yang mana pembagian kewenangan ini dalam sistem hukum acara perdata kita, kewenangan di pengadilan dibagikan secara tegas menjadi dua pilar. Yang pertama itu kewenangan relatif, dan kedua itu kewenangan absolut, yang mana kewenangan relatif ini membedakan kekuasaan pengadilan yang sejenis dan setingkat berdasarkan wilayah hukum atau yurisdiksi geografisnya. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kedua kewenangan absolut ini berkaitan dengan materi atau objek perkara di Indonesia. Di Indonesia, hal ini membedakan kompetensi antara lingkupan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mari kita bedah asas utama dalam kewenangan relatif, yaitu asas aktor sequitur forum rei. Berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan perdata pada prinsipnya harus diajukan di tempat tinggal pihak tergugat. Mengapa asas ini diterapkan? Filosofinya adalah demi melindungi hak tergugat, karena status hukum tergugat belum tentu bersalah sebelum ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Maka pihak penggugatlah yang wajib mendatangi wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Yang mana ketentuan pasal 118 HIR bagian 1, namun hukum acara perdata kita juga bersikap realistis terhadap dinamika di lapangan. Oleh karena itu, pasal 118 HIR mengatur beberapa pengecualian dari asas umum tadi. Yang tergugat tidak diketahui, jika tempat tinggal tergugat misterius atau tidak diketahui, gugatan diajukan di kediaman terakhir yang diketahui tergugat lebih dari satu orang. Jika ada beberapa tergugat yang tinggal di wilayah berbeda, penggugat bebas memilih salah satu pengadilan di wilayah tergugat tersebut berada, dan debitur dan peminjaman, yang mana jika sengketa melibatkan debitur utama dan peminjaman hukumnya, gugatan wajib dilakukan di tempat tinggal debitur. Dalam ketentuan pasal 1918 IHIR, tergugat tidak dikenal sama sekali. Itu bila tergugat tidak memiliki tempat tinggal sama sekali yang bisa dilacak, maka gugatan diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal penggugat. Gugatan atas benda tidak bergerak. Jika objek sengketa adalah tanah atau bangunan, gugatan diajukan di pengadilan tempat benda tidak bergerak tersebut yang berada. Sebenarnya ini dikenal sebagai asas forum rei stay, yang mana apabila dalam akta perjanjian tertulis para pihak telah menyepakati domisili hukum tertentu, misal sepakat menyelesaikan di PN Surabaya, maka gugatan diajukan di forum tersebut. Lalu sini ada eksepsi, yang mana jika terjadi pelanggaran kompetensi ini, pihak tergugat berhak mengajukan keberatan yang kita sebut sebagai eksepsi kompetensi. Yang perlu dicatat, perbedaan krusialnya itu adalah eksepsi kompetensi relatif wajib diajukan di awal persidangan secara bersama-sama dengan jawaban yang pertama. Jika tergugat lalai mengajukan di awal, hak eksepsinya gugur dan ia dianggap menyetujui kewenangan pengadilan tersebut. Sedangkan eksepsi kompetensi absolut bersifat istimewa, yang mana
Keberatan ini dapat diajukan kapan saja sepanjang proses persidangan masih berjalan, bahkan hingga tahap banding maupun kasasi di Mahkamah Agung. Lalu ada yuridiksi relatif peradilan agama, yang mana kita ini berpindah fokus ke peradilan agama ya. Meskipun mengadopsi prinsip hukum acara perdata umum, peradilan agama ini memiliki karakteristik unik dalam hal kewenangan relatif. Di peradilan agama, penetapan wilayah hukum tidak bisa disamakan secara kaku. Sebagai contoh, sengketa waris Islam yang diajukan di wilayah Sumatera Barat yang kental dengan adat matrilineal atau tentu memiliki pendekatan sosiologi yuridis yang mana berbeda dengan daerah Jawa. Disinilah pentingnya memahami pihak hukum para pihak sebelumnya mengajukan gugatan. Lalu di sini kita akan beralih ke kewenangan absolut peradilan agama, yang mana berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, kewenangan absolut ini mencakup perkara-perkara khusus bagi masyarakat beragama Islam yang secara garis besar terbagi atas perkara perkawinan, yang ini mendominasinya sekitar 45%, yang mana terdiri atas sengketa perceraian, nafkah, izin poligami, hingga pembatalan nikah, waris, wasit, dan hibah. Dan kalau waris, wasit, dan hibah ini ada di 25%, yang mengadili pembagian harta secara syariat atau faraid. Lalu ada ekonomi syariah, yang ini ada di 20%. Ini adalah perluasan kewenangan yang signifikan sejak tahun 2006 yang mencakup perbankan syariah, asuransi, dan sekuritas syariah. Lalu ada zakat, wakaf, infak, dan sedekah, yang ini ada di 10%. Lalu di sini kita beralih lagi ke perkara waris, wasiat, dan hibah, yang mana secara spesifik sengketa waris, wasiat, dan hibah di peradilan agama berfokus pada penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris secara hukum Islam, menghitung besar porsi warisan masing-masing ahli waris, serta memastikan keabsahan wasiat dan eksekusi objek hibah secara rukun dan syariah, syarat fikri Islam. Lalu di sini ada konteks histori peradilan agama Islam, yang mana sebagai penutup perspektif, tahukah kalian kalau sekalian bahwa asas perlindungan tergugat ini sebenarnya bukanlah murni produk hukum barat modern. Asas ini telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Dalam sejarah Islam, ketenangan tergugat dijaga dengan prinsip praduga tak bersalah, yang mana orang yang menuduh atau penggugat adalah pihak yang memikul beban pembuktian, yang mana dan ini diwajibkan mendatangi tempat kediaman tergugat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Demikianlah presentasi saya di pertemuan 9 hari ini yang mengenai tentang kewenangan pengadilan dalam hukum acara perdata dan peradilan agama. Terima kasih.